Dan sejatinya akhirat itulah tempat istirahat yang sebenarnya. Tempat berhenti. Tempat memadu kasih dengan keluarga kita. Tahu tuh kita tuh. Tapi kita tidak mau dipenjara. Allah sudah menetapkan bahwa seorang yang beriman di muka, ya, kita memang dipenjara. Tuh orang yang dipenjara banyak aturan. Boleh berjumpa sama keluarganya. Dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Jamaah rahimakumullah, Ali pernah diminta hindarin man sahha fiha amin. Apa yang aku bisa berikan kriteria tentang sebuah hisab wa haramuha azab, yang halal yang kau makan, yang halal yang kau dapatkan dengan cara yang halal, mubah. Banyak hal mubah, jamaah. Ini orang tanya, gimana aku boleh enggak refreshing dengan hal-hal yang mubah-mubah? Dan sejatinya kita disuruh menyembah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu tiba. Jamaah, dunia ini sekarang. Dan kita kalau mau lelah, sekarang kita lelah. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, santai, bekerja, suruh dia mandikan mobil, suruh dia nyapu, suruh dia melakukan banyak perbuatan yang dia sadar. Kalau percaya dengan firman Allah, yuthabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, benar ada sekaratnya. Wallahi jamaah, kau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud pernah memegang alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah ini karena engkau akan mendapatkan pahala double? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Karba abatah, kata dia. Ya Allah, susahnya ayahku, susahnya abahku, kata dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, kepada putrinya? Ini seorang nabi, seorang makhluk yang paling dicintai Allah jalla jalaluh, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi kepada Fatimah? La karba ala abika ba'dal yaum. Putriku, tidak ada lagi kesedihan atas ayahmu setelah hari ini. Selesai sudah, jamaah. Semua kesusahan akan hilang setelah hari ini, tidak ada lagi. Tapi hari ini belum selesai, anakku. Aku masih harus sabar, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada Fatimah, innahu qad hadara min abik ma laysa bitarikin minhu ahada, al-muwafatu yawmal qiyamah. Ananda, putriku, telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan bisa ditolak, sesuatu yang tidak akan ada manusia yang tertinggalkan. Semua bakal mati. Dan nanti pada hari kiamat itu akan ada waktu perjumpaan, waktu penyempurnaan pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada jenazah yang lewat. Lalu beliau mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang itu beristirahat atau diperistirahatkan orang dari dia. Mustarihun wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Ya Rasul, apa yang maksud dengan mustarih? Orang yang beristirahat, dan apa yang dimaksud dengan orang yang diperistirahatkan orang lain dari dia? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah.
Afwan kaum muslimin, ini ada hal yang sangat penting. Ikhwan kita yang jualan ikan di kendaraannya, nah di kendaraan tersebut terhalangi oleh mobil BM 1308 NM, mobil Karimun BM 1308 NM. Mohon bantuan untuk memindahkan parkirnya karena di belakangnya ada kendaraan yang ingin jualan ikannya di pasar, khawatir ikannya busuk. Silakan. Afwan Ustaz Syafiq. Allahu Akbar. Tuh kehidupan dunia jemaah. Motornya ketutup, nggak bisa jual ikan, ikannya takut busuk. Hadhihi dunia Allah. Ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini. Nabi SAW mengatakan tuh jenazah tuh yang istirahat. Siapa mereka? Orang yang beriman. Orang yang beriman akan istirahat dari semua kelelahan dunia, akan istirahat dari ikannya. Yang tiap hari dia bawa ikan, mikir ikan, iya betul. Dia akan istirahat dari pekerjaan dia. Tiap pagi dia berangkat kerja, yang dokter pasien, yang jadi pekerja diatur sama atasan, suruh ini suruh itu. Orang yang beriman yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Dia istirahat dari semua kesusahan dunia, dari semua gangguan kehidupan dunia ini. Kemana? Ila rahmatillah. Kita kan yang kalau bicara fulan berpulang ke rahmatullah, siapa yang tahu? Bisa jadi dia pulang kepada azab Allah Jalla Jalaluh. Tapi orang yang beriman akan berpulang ke rahmatullah, istirahat dia sudah. Wal abdul fajir yastarihu minhu ibad. Sedangkan hamba yang tidak benar, hamba yang jahat, dia telah diperistirahatkan. Artinya manusia, negeri, pohon, hewan-hewan istirahat dari gangguan tuh orang. Antum melihat ketika ada orang preman yang mati, satu kampung mengatakan alhamdulillah ya Allah, dari dulu kita nanti kematian dia. Nah, yang beristirahat siapa? Warga beristirahat, tapi dia menuju kepada azab Allah Jalla Jalaluh. Nabi alaihi, ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Kalau Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, Allah akan pakai itu orang. Allah akan pakai. Para sahabat mengatakan, "Wa masta'malahu." Gimana dipakai sama Allah itu gimana? Dipekerjakan tuh sama Allah tuh orang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Yuftahu lahu 'amalun salih baina yaday mautih hatta yarda anhu man haulahu." Allah akan bukakan buat dia amal soleh sebelum dia mati, sehingga orang di kampungnya pada ridho sama dia. Jamaah, proses itu penting dalam menuju kepada Allah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mati husnul khatimah. Ada orang Masya Allah, orang gak benar, tapi sebelum mati, Masya Allah, dia ke masjid, dia mulai berbagi-bagi, dia mulai puasa sunnah, dapat 3 hari mati. Itu tuh yang dikatakan ista'malahu. Kalau Allah ingin kebaikan buat orang, Allah akan pakai tuh orang. Dipakai artinya diarahkan untuk berbuat kebaikan sebelum meninggal dunia, sehingga orang kampung merasa kehilangan dia. Ya Allah, fulan meninggal, ya Allah. Mereka sedih ditinggal orang-orang baik. Itu tempat berhenti yang pertama, di situ kau istirahat. Tempat istirahat yang kedua yang kau boleh berhenti di sana adalah ketika seorang hamba masuk kuburan, ditinggal sama keluarganya, dan dia melihat kursi dia di surga. Baru dia istirahat yang kedua nih. Karena ketika dia masuk kuburan, akan datang malaikat Mungkar dan Nakir dengan wajah yang menyeramkan yang akan bertanya kepada dia. Kuburan itu akan disempitkan. Akan ada persidangan yang sangat berat sekali. Ketika itu keluargamu sudah pulang ke rumah, istrimu menangis sebentar,
Lalu mungkin dia kawin lagi setelah itu. Nah, kita lihat jamaah. Wanita-wanita yang sama suaminya, Masya Allah, aku akan sehidup semati dengan engkau bang. Ketika suaminya sakit dipijetin, suaminya mati, ya Allah, siapa pengganti suamiku? Kata dia. Cari lagi kau di kuburan, ditanya sama Munkar Nakir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mat, apabila seorang di antara kalian meninggal dunia, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, ditampakkan tempat dia di pagi dan sore hari. Dibukakan pintu ke surga buat orang yang soleh. Datang tuh aromanya surga. Subhanallah, keindahan surga kau lihat. Kemudian kuburannya yang sempit dilebarkan, maddal basar. Kita nih sekarang ada di, antum kalau punya rumah sebesar masjid RJ, Raudatul Jannah, tuh Raudatul Jannah artinya taman surga. Segini taman surga? Enggak, kecil banget nih. Double Ustaz, kecil. Nabi SAW mengatakan maddal basar, sepanjang kau memandang jamaah. Nggak ada tembok-tembok kayak gini. Allah luaskan seluas dia memandang. Lalu datang tuh amal soleh kepada dia. Ada orang yang datang, wajahnya indah, bagus tuh orang. Lalu orang ini bertanya yang mati, man anta? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Kau siapa kau? Wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan. Kata dia. Apa kata orang ini? Ana amaluka salih. Aku amal solehmu. Dia lupa sama keluarga dan anak-anaknya. Dia bersama nih amal solehnya. Lalu dia mengatakan, Da'uni ukhbiru ahli. Biarkan aku mau pulang, aku mau kasih tahu sama keluargaku. Aku ingin informasikan kepada anak dan istriku kalau aku bahagia di kuburan itu. Lalu dikatakan, uskun, sudah kau istirahat di sini. Ini waktumu istirahat. Dan orang ini menginginkan, ya Rabbi aqimissa, ya Allah bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena di situ dia baru mencium aromanya surga, baru mendapatkan keindahan surga dan belum masuk surga. Dia minta kiamat itu diberdirikan jamaah. Itu istirahat yang kedua, kau berhenti di sana. Ahibati fillah, kuburan kita jadi raudhah jannah atau jadi lobang-lobang neraka. Semua tergantung kita jamaah. Apabila orang-orang istirahat ketika di dunia, masuk kuburnya menjadi lobang neraka buat dia. Tapi orang-orang yang lelah, yang capek dalam kehidupan ini, sampai ada sebagian salaf subhanallah, dia sholat sampai kurus. Ditegur sama anak-anaknya, Abah istirahatlah Abah, istirahatkan badannya Abah ini, jangan zalim sama badannya. Apa kata orang, rahataha urid, aku melakukan ini agar aku mengistirahatkan badanku nanti, kata dia. Di sini bukan waktunya istirahat, waktunya beramal jamaah. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Beliau sholat sampai bengkak kakinya, dan beliau sakit-sakitnya 2 orang jamaah. Apa mungkin kita bisa istirahat jamaah tatkala kita santai dalam kehidupan ini? Nabi SAW mengingatkan kepada putrinya, putriku, ini akhir dari kesedihan yang harus aku lalui. Setelah itu nggak ada lagi. Tempat istirahat yang ketiga, tempat kau berhenti di sana bisa bernafas lega adalah ketika pembagian kitabmu dan kau mendapatkan kitabmu dengan tangan kananmu. Pada waktu itu silahkan kau berteriak, berbahagia. Silahkan kau bereforia, menunjukkan kegembiraanmu kepada semua orang. Jangan kau sembunyikan. Kalau sekarang orang
bahagia, senang dapat rumah baru, dapat mobil baru, dapat usaha baru, istri baru, mungkin dia senang. Tapi kesenangan itu ingat akan berakhir. Allah menceritakan pada hari kiamat tatkala persidangan ditegakkan. Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan ditampakkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah jamaah, kita kadang-kala menyimpan sesuatu di hati kita yang seluruh penduduk dunia tidak ada yang mengetahui, tapi Allah tahu. Allah tahu apa yang kau simpan, cinta atau kebencian, apa aja. Pada hari itu akan ditampakkan kepada Allah. Lalu mulai kitab-kitab itu dibagikan, berterbangan itu buku-buku. Wa idza suhufu nusyirat. Kemudian orang mulai mengambil kitab-kitabnya. Apa kata Allah tentang hamba-hambanya yang boleh istirahat pada waktu itu? Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Dia berteriak mengatakan, baca nih rapotku, baca kitabku nih. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku ini. Aku berlelah-lelah di dunia. Aku dihina sama orang. Aku dicela ketika beramal. Aku dipojokkan, aku diasingkan, aku diremehkan. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan mendapatkan hisabku, jamaah. Lalu bagaimana dengan orang ini? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Istirahat dia. Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah.